Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Welcome back to English class with me, Miss Nora. Nice to see you. Well, we are going to discuss our new lesson on lesson 4. It's about there are some flowers in the garden. Atau ada beberapa jenis bunga di kebun. Okay kids, before we start our lesson, please prepare your English notebook, your English textbook, pencil, eraser, and dictionary. Let's start. Now, open your book page 58. Buka bukunya nak, halaman 58. Look at the picture and answer the question. Perhatikan gambarnya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawah. Seperti biasa, akan Ustazah bantu menjawab ya nak. Salin jawabannya dengan rapi di buku cetak Ananda semuanya. Sebelum menjawab 4 pertanyaan yang ada di bawahnya, look at the picture. Perhatikan gambar. What do you see on the picture? Apa yang kamu lihat pada gambar? Ya, ada beberapa anak-anak dan beberapa bunga. Jawabannya berarti dalam bahasa Inggris, there are some children and some flowers. Now, mari kita jawab pertanyaan yang ada di bawah gambar. Where are they? Di manakah mereka? Are they in the garden or in the playground? Apakah mereka ada di kebun atau di taman bermain? Yes, that's right. They are in the garden. Mereka ada di kebun. Next, number 2. How many children are there? Berapa banyak anak-anak yang ada di sana? Yes, there are 4 children. Ada 4 anak-anak. Number 3. Who is sitting on the ground? Siapa yang duduk di tanah? The answer is Made. Nah, kenapa Made? Sebelumnya kita diminta untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh yang akan ada di dalam buku cetak kita. Nah, Ananda Ustazah bisa melihatnya di paling bagian depan buku cetak kita ya nak. Nah, di sini ada Seta, Dona, Tigor, Nurul, Melin, dan Made. Nah, seperti yang kita lihat di soal, yang duduk itu adalah Made. And then, number 4. How many flowers do you see? Berapa banyak bunga-bunga yang kamu lihat? There are 2 flowers. They are sunflowers and roses. Ada 2 jenis bunga, yaitu bunga matahari dan bunga mawar. Next, please open page 59. Buka buku Ananda Ustazah halaman 59. Listen and repeat after me. Dengarkan dan ulangi setelah Ustazah ya nak. A pot. Sebuah pot. Leaves. Daun. Seeds. Biji-bijian. A trowel. Sebuah sekop. Soil. Tanah. A sunflower. Sebuah bunga matahari.
A watering can. Sebuah cawan air. A broom. Sebuah sapu. Oke, good job dear. Ananda Ustazah bisa mengulang kembali bagaimana cara mengucapkannya. Kemudian jangan lupa dituliskan artinya di bawah buku cetak Ananda ya nak. Oke, now for your assignment atau untuk tugasnya silakan please open page 60 until 61. Agar Ananda Ustazah lebih bisa memahami materi kita hari ini, silakan dibuka bukunya halaman 60 dan 61. Look and write. Perhatikan dan tulislah. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar dan beberapa kosakata yang ada pada gambar yang diacak. Tugas Ananda semuanya adalah menyusun kembali huruf-huruf sesuai pada gambar dengan benar. For example, contohnya number 1, nomor 1. Nah, di sana sudah ada gambar sapu. Yes, apakah Ananda Ustazah masih ingat bahasa Inggrisnya sapu? Yes, broom. Nah, silahkan Ananda lanjutkan number 2 until number 6. Nomor 2 sampai nomor 6. Nah, jawabannya juga nanti bisa Ananda dapatkan dari scan me yang ada di atas pada halaman 60. Bisa Ananda scan lewat aplikasi Erlangga Reader-nya. Baik, selanjutnya nak, kita akan mempelajari ekspresi atau ungkapan untuk meminta dan memberi sesuatu. The expressions of asking for and giving something. Ananda Ustazah bisa buka buku paketnya on page 63, halaman 63. Silahkan Ananda dengarkan percakapan berikut ini. May I help you? Yes, I want some sunflower seeds, please. Here you are. Thank you. You're welcome. Oke, mari kita bahas apa yang terjadi pada percakapan tadi. Percakapan tadi terjadi di sebuah toko yang menjual peralatan berkebun. Bisa kita lihat pada gambar yang ada beberapa peralatan berkebun yang dijual pada toko tersebut. Apa yang pertama kali diucapkan oleh seller atau penjual tersebut? May I help you? Dapatkah saya membantu Anda atau membantu kamu? Dia menawarkan bantuan atau offering help. Ungkapan lain atau offering help yang bisa kita gunakan yaitu can I help you? Bisakah saya membantu kamu? Kemudian the buyer atau pembeli menjawab I want some sunflower seeds please. Saya ingin beberapa bibit bunga matahari. Untuk meminta sesuatu atau asking for something, kita bisa menggunakan ungkapan I want please. Saya ingin. Silakan disebutkan apa yang kita inginkan. And then bisa juga kita menggunakan can you give me bla 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 please. Bisakah kamu memberi saya?
Lalu sebutkan apa yang kita inginkan. Karena bibit bunga matahari yang dicari oleh pembeli tadi ada di toko tersebut, maka penjual menjawab, "Here you are." Ini dia. Untuk memberikan sesuatu atau giving something, kita bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan "here you are". Atau bisa juga menggunakan ungkapan "sure", tentu, atau "of course", tentu saja. Selanjutnya, Ananda Ustazah bisa melihat contoh yang lainnya. Misalnya, kita menginginkan 3 buah pot. I want 3 pots, please. Saya menginginkan 3 buah pot. Ananda bisa menukarkan kosakata dengan benda apa yang kita inginkan. Berikut percakapannya. May I help you? Bolehkah saya membantu kamu? I want 3 pots, please. Saya ingin 3 buah pot. Here you are. Ini dia. Thank you. Terima kasih. You are welcome. Sama-sama. Now, for your exercise, untuk tugas Ananda, make a dialogue based on the picture. Buatlah dialog atau percakapan asking for and giving something dengan menggunakan benda-benda yang ada di bawah ini. Perhatikan contoh yang sudah Ustazah berikan tadi ya nak. Nah, bendanya tinggal Ananda ganti berdasarkan dialog yang ada pada contoh sebelumnya. Oke, selanjutnya kita ke halaman 73 on page 73. Di sini kita akan mempelajari tentang prosedur teks atau teks prosedur itu adalah teks yang berisikan langkah-langkah untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Nah, pada teks ini Ananda Ustazah mempelajari tentang how to plant sunflower seeds. Bagaimana cara menanam biji bunga matahari. Oke, biasanya teks prosedur ini ada bahan-bahan yang diperlukan dan langkah-langkah mengerjakannya. Kita lihat pada teks how to plant sunflower seeds ini, di sini sudah ada supplies. Nah, supplies ini merupakan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam menanam biji bunga matahari. Oke, di sini bahan-bahannya ada 1 pot, 1 trowel, soil, sunflower seeds, and 1 watering can. Nah, tadi benda-benda ini sudah kita pelajari ya nak ya sebelumnya. Kemudian apa saja prosedurnya atau langkah-langkahnya? Number 1, yang pertama, put the soil into the pot. Nah, letakkan di sana sudah ada dijawab nomor 1, soil itu tanah. Letakkan tanah ke dalam pot. Kemudian yang kedua, make some bla 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 using a pincher. Buatlah beberapa bla 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 menggunakan jari. And then number 3, put the bla 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 into the holes. Letakkan bla 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 ke lubang. Number 4, leave the pot under the bla bla bla. Tinggalkan atau letakkan pot di bawah bla bla bla. And then number 5, water the seeds in the bla 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 every day. Nah, siram biji dengan bla 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 setiap hari. Number 6, the bla 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 will grow and bloom. Bla 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 atau titik-titik akan tumbuh dan berkembang. Nah, itu dia tadi nak, sebuah teks prosedur
how to plant sunflower seeds, bagaimana untuk menanam biji bunga matahari. Nah, di sini langkah-langkahnya atau prosedurnya masih ada yang kosong, masih ada yang rumpang. Silahkan Ananda isi dengan kosakata yang ada di samping, Nah, kalau pada buku cetaknya itu ada di halaman 74 on page 74. Jadi jawabannya sudah ada sebenarnya nak ya, tinggal Ananda isi sesuai dengan kosakata yang sudah ada. Baik, walaupun materi kita pada pembelajaran kali ini cukup padat, Ustazah berharap semoga Ananda dimudahkan dalam memahami materi bahasa Inggris kita pada kali ini ya nak. Thank you for your attention. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.